Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Restop tahun 2006 dan disutradarai oleh John Siban, menceritakan sepasang kekasih yang terjebak di sebuah tempat dan menjadi korban dari pembunuh berantai. Seperti apa kisahnya? Seperti biasa bakawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan layangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita berawal dari wanita bernama Nicole yang baru saja dijemput oleh pacarnya bernama Jesse dan akan melakukan perjalanan ke Los Angeles. Di tengah perjalanan yang mereka nikmati ini, tak mampu menahan hasrat untuk melakukan adegan mencari ikan di dalam kolam ini pun akhirnya mencari tempat aman untuk melepaskan hasrat mereka. Kini mereka pun melanjutkan perjalanan yang dimana Jess ini mendapat telepon dari sepupunya dan mengatakan kalau sesampainya di Los Angeles nanti tak bisa menampung mereka untuk tinggal bersama karena istrinya yang sakit, sehingga membuat Nicole marah dan sempat terjadi keributan antara mereka. Lalu tiba-tiba ketika melanjutkan perjalanan, Nicole menyadari kalau jalan yang mereka lewati tak ada di peta ini kembali membuatnya marah. Namun Jesse langsung mengatakan kalau jalan ini adalah jalan pintas yang akan membawa mereka lebih cepat sampai ke tujuan. Lalu Nicole yang sudah kelebet buang air kecil ini pun langsung dibawa oleh Jesse menuju ke rest stop area. Sesampainya mereka, Nicole yang masih esmoni dengan Jess ini pun tak memintanya untuk menemaninya ke toilet tersebut. Dan betapa terkejutnya Nicole ketika melihat toilet yang berantakan ini pun mau tak mau tetap membuang hajatnya. Melihat Jesse sudah tak ada di luar ini membuat Nicole panik bukan kepalang karena betul-betul tak ada satu orang pun di tempat ini dan berpikir kalau Jesse ingin mengerjainya pun mencoba untuk menelponnya, tapi sayangnya handphonenya pun tak mendapatkan sinyal dan saat ingin menggunakan telepon ini pun juga tak berfungsi. Lalu melihat dengan banyaknya laporan korban hilang di daerah ini, Nicole ini harus putus asa menunggu Jesse yang tak kunjung datang ini pun kembali mencari bantuan. Namun dikagetkan dengan satu mobil L300 yang hampir menabraknya. Dan tanpa Nicole duga, pengemudi mobil tersebut melemparkan satu handphone ternyata milik dari Jesse ini pun membuatnya marah dan memaki pengemudi tersebut yang langsung meninggalkannya. Di sini Nicole melihat tulisan yang menjadi korban kejahatan seseorang pun menemukan pesan yang bertuliskan KZL303 ini sesuai dengan plat nomor dari pengemudi mobil tadi, sehingga membuatnya semakin yakin kalau orang tersebutlah yang sudah menculik Jess. Lalu ia pun kembali mencari tempat aman yang dimana dengan terpaksa harus membobol kantor petugas ini dan menemukan radio komunikasi pun langsung mencoba melakukan sambungan. Mayday. I need help. Hello? Help me please. You in some kind of trouble? Now I better get the police on the horn.
Setelah berhasil mendapatkan bantuan, Nicole yang ingin buang air kecil ini pun dikagetkan dengan munculnya mobil milik Jesse itu. Lalu ia pun langsung menghampirinya dan melihat tak ada Jesse di dalamnya pun langsung berpikir menggunakan mobil ini untuk pergi dari tempat ini. Tapi sayangnya mobil ini tak juga bisa hidup sehingga membuat Nicole kembali panik dan tiba-tiba setelah kejadian tadi, Nicole mencoba menenangkan dirinya, lalu dikejutkan dengan panggilan seseorang wanita yang terkurung di dalam ruang lain toilet ini bernama Tracy Chris. Dan betapa syoknya dia ketika Nicole menceritakan kejadian yang dialaminya termasuk hilangnya Jesse itu. Di sini Tracy pun menceritakan kalau pengemudi itu menculik dan membawanya ke sebuah bis tua, yang dimana pengemudi tersebut melakukan penyiksaan terhadapnya. Namun belum sempat menyelesaikan ceritanya, diikuti dengan kedatangan pengemudi itu membuat Tracy histeris ketakutan. Nicole pun berusaha untuk mencegah pengemudi itu agar tak masuk ke dalam, yang dimana terus-terusan mendobrak pintu ini dengan brutal, yang akhirnya berhenti dan kembali meninggalkan mereka. Tracy. Betapa paniknya Nicole saat melihat darah yang keluar dari mulut Tracy ini pun langsung bergegas mencari sesuatu untuk membuka pintu ini. Lalu menemukan kunci pembuka ban pun langsung kembali ke dalam toilet itu. Namun betapa terkejutnya Nicole ketika melihat Tracy dan darah yang keluar dari mulutnya tadi pun hilang seperti tak pernah terjadi sesuatu. Astaga naga, ternyata Tracy itu sudah masuk dalam daftar orang hilang pada tahun 1971 lalu. Jadi bisa dipastikan kalau yang Nicole temui tadi arwah dari Tracy, sehingga membuatnya semakin panik dan bingung apa yang harus ia lakukan untuk bisa pergi dari tempat ini. Tapi beruntungnya kawan, di tengah kepanikannya ini diikuti dengan kedatangan seorang petugas bernama Michael. Ini pun langsung menghampirinya dan tanpa basa-basi ia langsung menceritakan semua kejadian yang dialaminya di tempat ini. Namun lagi-lagi diikuti dengan kedatangan pengemudi itu yang membuat Nicole panik. Melihat hal itu, petugas Michael pun langsung menghampirinya. Nicole yang melihat petugas Michael tak melakukan tindakan pun langsung mengatakan kalau pengemudi itulah yang sudah menculik Jesse. Kemudian petugas Michael menjawab pengemudi itu hanya tersesat dan menanyakan petunjuk jalan. Lalu tiba-tiba kini Nicole pun tak bisa berbuat apa-apa ketika melihat kedua kalinya pengemudi itu dengan santainya melindas kaki petugas Michael dan tanpa berdosa sambil menderek motor patroli ini pergi meninggalkan mereka. Di sini Nicole pun berusaha melakukan pertolongan pertama kepada petugas Michael. Namun karena tak ada apapun alat bantu yang bisa ia gunakan, ia hanya membersihkan bekas lukanya. Dan lagi-lagi kedatangan pengemudi itu membuat Nicole kembali berusaha menahannya masuk. Namun justru pengemudi tersebut mengunci mereka dari luar. Menyadari pengemudi itu pergi, Nicole pun berusaha membuka pintu ini dengan paksa. Tapi entah kapan datangnya pengemudi ini yang tiba-tiba muncul langsung menjelati jari Nicole dan juga langsung menggigitnya.
Melihat perlakuan pengemudi tersebut dan tak ada yang bisa ia lakukan, petugas Michael langsung meminta Nicole untuk mengambil pistol miliknya. Lalu dia kagetkan dengan pengemudi tersebut yang berusaha mendobrak masuk pun langsung melepaskan tembakan kepadanya. Namun usaha Nicole ini tak membuahkan hasil karena tak ada satupun peluru yang mengenainya. Pengemudi tersebut pun berusaha menghancurkan mental Nicole dengan melihatkan rekaman yang sudah melakukan kebrutalan kepada Jesse. Ini pun langsung membuatnya lemah tak berdaya. Seakan tak mau berhenti dengan tindak kejahatannya, pengemudi tersebut pun ingin membakar mereka hidup-hidup dengan menumpahkan bahan bakar ke dalam toilet ini. Lalu Nicole pun langsung berusaha mencari jalan keluar melalui manhole toilet ini. Namun sayangnya petugas Mike yang tak bisa mengikuti Nicole itu pun langsung meminta untuk menghabisinya, yang dengan terpaksa Nicole pun harus mengeksekusinya. Betapa terkejutnya Nicole saat ingin keluar dari sini melihat petugas Mike tiba-tiba hilang, pun diikuti dengan kobaran api yang langsung bergegas keluar dari tempat ini yang nyaris membuatnya terbakar hidup-hidup. Belum cukup sampai di situ, Nicole yang berhasil kabur ini pun kembali dikejar oleh pengemudi tersebut yang nyaris menabraknya. Lalu melihatnya keluar dari dalam mobil pun langsung diburu oleh Nicole yang tanpa pikir panjang langsung mengeksekusi pengemudi tersebut dengan brutal. Namun sayangnya ia baru menyadari kalau orang ini adalah Jesse, pacarnya sendiri. Singkat cerita, Nicole yang sudah muak dengan kelakuan pengemudi itu pun mencoba melakukan perlawanan dengan membuat satu molotov untuk menghabisi pengemudi tersebut. Lalu ia pun langsung mencari keberadaannya yang dimana dari kejauhan Nicole melihat pengemudi itu sudah mengarah kepadanya, pun langsung bersiap untuk mengeksekusinya. Dan akhirnya Nicole pun berhasil menghabisinya dan langsung mendekati mobil tersebut untuk memastikan pengemudi brutal itu betul-betul tewas. Namun sayangnya ia pun tak mendapati tubuh dari pengemudi tersebut. Lalu tiba-tiba beberapa hari kemudian Nicole pun dinyatakan hilang. Lalu wanita yang baru saja sampai di rest stop ini ingin menggunakan toilet pun bertemu dengan satu petugas yang mengatakan untuk berhati-hati karena cat tembok masih basah, karena baru saja ada kejadian seseorang melakukan pembakaran di dalam toilet tersebut. Saat wanita ini ingin keluar, tiba-tiba dikagetkan dengan suara seseorang meminta pertolongan, pun langsung keluar dan memanggil petugas tadi yang juga merespon panggilan tersebut. Namun setibanya di dalam, petugas yang memastikan ini pun tak menemukan siapa-siapa dan berpikir kalau wanita tersebut sudah mengada-ngada. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.